Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe bagi yang belum, like jika suka, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tonton sampai habis ya, supaya paham, dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang terbantukan dalam belajar matematika. Oke, kita kembali lagi melanjutkan materi persamaan garis. Nah, kakak ingatkan lagi untuk persamaan garis, bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya, dimana A dan B nya itu adalah koefisien, C nya itu adalah konstanta, atau bisa juga ditulis Y sama dengan MX plus C, dimana M-nya adalah gradien ya, masih ingat ya adik-adik ya. Nah oke, di persamaan garis ini kakak akan memberitahukan jika atau untuk mencari persamaan yang melalui, nah di sini ada tulisan yang melalui ya, ada ya, yang melalui satu titik. Nah di sini nanti kakak akan jelaskan yang melalui satu titik dan melalui dua titik. Ini untuk mencari persamaan garis ya, ada deh ya, persamaan garis yang melalui satu titik dan dua titik. Nah jika melalui satu titik maka rumusnya akan seperti ini: Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Nah ini rumus untuk mencari persamaan garis melalui satu titik. Kemudian untuk melalui dua titik, untuk melalui dua titik bisa menggunakan rumus ini adik-adik: Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah ini untuk melalui dua titik. Oke ya, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Kakak tulis sini X, example atau contoh. Contoh nomor 1. Carilah persamaan yang melalui titik berikut. Nah, ada yang A titiknya 2,6 dan negatif 3,9. B titiknya adalah 1,4 dan 2, negatif 8. C 3,5 dan negatif 3, negatif 5. Oke ya, 3 soal terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menjawab soal yang A terlebih dahulu. Kakak tulis di sini jawab. Nah, kita jawab yang A. Di sini ada dua titik, titik 1, titik 2. Ya, berarti kakak bisa tulis di sini titiknya adalah 2,6 dan negatif 3,9. Nah, seperti yang Kak jelaskan kemarin, bahwasannya untuk 2 ini, masih ingat 2 ini adalah X1 ya, kemudian 6 adalah Y1. Kemudian kakak ingatkan lagi, untuk negatif 3 nya adalah X2 dan 9 nya itu adalah Y2. Nah seperti itu ya, ada ya. Baru kita masukkan ke rumus yang mana, ini atau ini. Nah karena dua titik jadi kita menggunakan rumus yang ini. Oke ya. Nah berarti Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke ya. Nah, tinggal kita
Lihat, Y dikurangi Y1 yang mana? Y1 adalah 6. Kita ganti 6 per Y2 nya adalah 9 dikurangi Y1 adalah 6. Gitu ya. Sama dengan X dikurangi X1. X1 nya adalah 2. Kemudian X2 nya adalah negatif 3. Kemudian X1 nya juga 2. Gitu ya. Berarti Y dikurangi 6 per 9 dikurangi 6, 3 ya Dede ya. Sama dengan X kurangi 2, negatif 3 dikurangi 2 adalah negatif 5. Oke ya, kita lanjut sebelah sini. Y kurangi 6 per 3 sama dengan X kurangi 2 per negatif 5. Nah, setelah ini kita bisa kalikan silang nih. Ada dek, ini dikalikan ini boleh, ini dikalikan ini boleh. Jadi nanti hasilnya seperti ini, negatif 5 dalam kurung Y dikurangi 6 sama dengan 3 dikali X dikurangi 2. Seperti ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalikan satu-satu. Negatif 5 dikali Y negatif 5Y, negatif 5 dikali negatif 6 positif 30 sama dengan, nah 3 dikali X3, X3 dikali negatif 2 negatif 6 ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan, negatif 5Y sama dengan 3X dikurangi 6. Nah, ini 30 nya pindah ruas jadi dikurangi 30 ya. Berarti negatif 5Y sama dengan 3X dikurangi 36. Oke ya. Nah, supaya kita lebih mudah mendapatkan nilai Y-nya, mendapatkan persamaannya, kita masing-masingnya dibagi negatif 5. Kak, kenapa dibagi negatif 5? Karena di sininya negatif 5Y, sehingga kita ingin mendapatkan nilai Y-nya aja. Gitu ya. Biar persamaannya dapat Y-nya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah Y sama dengan negatif 3 per 5X dikurangi 36 per 5. Oh iya, ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3 per 5X ditambah 36 per 5. Ini yang soal yang A-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut soal yang B-nya. Oke. Jadi untuk soal yang B, kakak tulis lagi di sini yang B-nya. Nah, sebelah sini. Nah, yang B itu tadi titiknya 1,4 dan 2, negatif 8. Sama ya caranya ya. Nah, kita lihat. Berarti ini adalah nilai X1, ini Y1, ini juga X2, ini juga Y2. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan ke rumus yang melalui 2 titik. Nah, rumusnya masih ingat ya Dade ya. Nah, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kakak kotakin, berarti ini menunjukkan sebuah rumusnya. Tinggal kita ganti masing-masingnya. Y dikurangi, nah Y1 nya adalah 4, kita ganti dengan 4. Y2 nya adalah negatif 8 dikurangi Y1 nya, mana Y1 ini 4 ya, sama dengan X dikurangi X1, X1 nya 1 per X2 nya adalah 2 dikurangi X1 nya adalah 1. Itu ya. Berarti Y dikurangi 4 per negatif 8 dikurangi 4, berarti negatif 12 ya, sama dengan X min 1 per 1. Ini bisa langsung dikalikan silang ya. Berarti kakak tulis di sini 1 dikali Y dikurangi 4 sama dengan dikalikan silang ini ya. Ini juga dikalikan silang dengan ini. Nah, berarti negatif 12 kali X min 1. Nah, setelah itu kalikan satu-satu. 1 kali Y 1 kali negatif 4, negatif 4. Sama dengan, sama ini juga negatif 12 kali X, negatif 12X. Negatif 12 dikali negatif 1 plus 12. Gitu ya.
Nah, ini kakak akan mengubah dalam bentuk persamaan yang lain. Nah, ini negatif 12x nya kakak pindahkan ke depan jadi positif 12x dikurangi 12 ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kakak akan membuat perbedaan dari yang persamaan yang bagian A, tapi ini intinya sama ya. Soalnya di beberapa pertanyaan itu ada yang menggunakan persamaannya seperti ini atau y sama dengan seperti itu. Tinggal menyesuaikan dengan pertanyaan yang akan kita kerjakan. Seperti itu ya. Nah, berarti ini 12x. Nah, ini negatif 12 dikurangi 4. Ditambah y, ini berapa? Negatif 12 dikurangi 4 negatif 16 sama dengan 0. Oke ya, ini soal yang nomor B. Oke, kita lanjut yang nomor atau bagian C-nya. Kakak tulis di sini ya. Nah, yang C tadi titik-titiknya adalah 3,5 dan negatif 3, negatif 5. Oke ya, seperti biasa kita tentukan X1-nya dulu di mana? Ini X1-nya, ini Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2-nya. Gitu ya. Baru kita masukkan ke rumus karena melalui 2 titik jadi rumusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, oke ya. Tinggal kita masukkan Y dikurangi Y1-nya 5 per Y2-nya mana nih? Negatif 5. Dikurangi Y1-nya juga 5 sama dengan X dikurangi X1-nya 3 per X2-nya negatif 3 kurangi X1-nya adalah 3. Nah, gitu ya Dede ya. Kita lanjut. Y dikurangi 5 per negatif 5 dikurangi 5 negatif 10 sama dengan X dikurangi 3 per negatif 3 dikurangi 3 yaitu negatif 6. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung membaginya saja nih. Ini dibagi masing-masing dibagi 2, bagi 2. Jadi ini dapat 3, ini dapat 5. Dibaginya negatif ya. Kakak sampaikan ini dibaginya negatif 2, negatif 2. Jadilah ini 5, ini 3. Oke, bisa dilanjut. Y dikurangi 5 per 5 sama dengan X dikurangi 3 per 3. Baru kita kalikan silang. Nah, berarti nanti ini dengan ini dengan ini ya. Dikalikan silang seperti biasa. Berarti 3 dikali Y dikurangi 5. 3 dikali Y dikurangi 5 sama dengan 5 dikali X kurangi 3. Gitu ya. Baru ini kalikan 1 3 kali X 3 kali Y 3Y 3 kali negatif 5 negatif 15 sama dengan 5 dikali X 5X 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15. Oke ya. Nah, kita lanjut. 3Y sama dengan 5X dikurangi 15. Negatif 15 nya pindah keluaskan ke sini jadi ditambah 15. Seperti itu ya. Oke, lanjut. 3Y sama dengan 5X. Ya, ini kan negatif 15 ditambah 15 habis. Jadi Y-nya sama dengan 5 per 3X atau tambah 0, boleh kayak gini. Oke ya. Nah, itu saja penjelasan dari kakak. Nanti untuk contoh soal yang melalui satu titiknya di video selanjutnya ya adik-adik ya. Nah, silakan dibagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang terbantukan dalam belajar matematika. Jika ada kesalahan, kakak mohon maaf. Bila terkendala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.